Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Jadi di minggu kemarin ada yang bertanya, hal apa yang sangat penting untuk mencari pelanggan orang asing supaya suka makanan yang kita buat? Nah, jadi hal-hal yang penting untuk mencari pelanggan yaitu yang pertama adalah cita rasa yang enak. Jadi, buatlah makanan dengan rasa yang enak yang mungkin disukai oleh orang asing. Misalnya jangan terlalu pedas atau jangan menggunakan bahan-bahan yang terlalu strong. Contohnya ada jengkol, kemudian pete, kemudian durian. Mayoritas orang asing tidak begitu menyukai buah tersebut. Selanjutnya adalah branding. Branding ini adalah citra dari produk kita atau bahasa lainnya pencitraan. Jadi bagaimana usaha kita untuk menciptakan citra yang baik pada produk kita. Seperti itu. Misalnya produk Indomie yang kita kenal dengan slogannya Indomie seleraku, dan Indomie ini sudah dikenal oleh orang-orang luar sebagai mie favorit seperti itu. Jadi contoh lain ya, misalnya KFC. KFC ini membuat nuansa restorannya seakan-akan kalau kita masuk nih kita lagi di luar negeri gitu. Itu adalah salah satu contoh branding. Kemudian selanjutnya yaitu buatlah buku menu yang jelas. Jadi supaya menarik pelanggan yang merupakan orang asing, kita harus membuat buku menunya yang jelas. Misalnya ini dibuat dari bahan apa, kemudian proses pengolahannya seperti apa. Selanjutnya yaitu pelayanan yang prima. Jadi kalau misal kita targetnya adalah pelanggan orang asing, berarti setidaknya kita harus mengerti bahasa asing, ya minimal bahasa Inggris, seperti itu ya. Ini adalah contoh makanan yang dijual di Amerika dan disukai oleh orang-orang di Amerika sana, karena menurut mereka makanan ini adalah makanan yang unik. Jadi mereka baru merasakan makanan yang berasal dari sayur yang digoreng. Jadi mereka menganggap ini adalah makanan yang unik dan harganya murah. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengembangkan dan memasarkan makanan internasional di daerah kita? Yang pertama, cari tahu info terkini, apa yang sedang menjadi tren di masyarakat, supaya kita bisa memunculkan ide dan merealisasikannya, sehingga usaha kita nanti bisa berkembang. Selanjutnya, sesuaikan dengan bahan baku yang ada di sekitar kita. Jadi jangan terlalu muluk-muluk untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di luar sana, tetapi kita bisa memodifikasi atau berinovasi seperti itu. Tidak semua bahan dasar dari makanan internasional itu bisa kita gunakan, karena bisa jadi beberapa bahannya itu adalah haram. Jadi pastikan bahwa produknya dibuat dari bahan-bahan yang halal ya. Selanjutnya pilih lokasi yang strategis, dan kita bisa bekerja sama dengan agen tour atau travel. Kemudian kita bisa berpromosi di media sosial, ojek online. Selanjutnya, sama seperti pada pertanyaan sebelumnya, kita harus membuat buku menu yang jelas. Pelanggannya ini adalah orang Indonesia. Kita berjualannya makanan internasional. Mereka kan nggak tahu nih, ini namanya apa sih, kemudian bahan-bahannya terdiri dari apa aja sih, pengolahannya seperti apa. Itu kan
mereka awam. Jadi untuk menarik pelanggan kita harus menuliskan dengan jelas seperti itu. Selanjutnya adalah inovasi rasa. Jadi kita nggak harus 100% sama kok dengan rasa yang original, tetapi kita bisa menyesuaikan dengan segmen pasar kita. Nah, 2 gambar ini adalah beberapa contoh dari menu yang terdapat penjelasan. Jadi kalau yang di gambar hitam putih itu adalah makanan khas Indonesia ya, tapi tetap diberi penjelasan dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang satunya adalah makanan Jepang, diberi penjelasan juga ini menggunakan bahan apa, prosesnya seperti apa. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita membuka usaha makanan internasional di negara lain, pasti harga bahan-bahan atau bumbu di setiap daerah atau negara berbeda. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar tidak menjadi masalah dalam usaha kita? Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan dengan segmentasi pasar. Jadi, segmentasi pasar itu ada 3. Yang pertama, konsumen kalangan bawah. Jadi untuk konsumen kalangan bawah kita bisa menyediakan menu makanan pokok dengan harga jual yang terjangkau. Kemudian kalau untuk konsumen menengah, kita bisa memadukan antara makanan dan minuman internasional dengan harga jual yang tidak terlalu mahal. Nah, untuk konsumen kalangan atas, yang terpenting adalah pelayanan prima dan kelezatan cita rasa kuliner yang disajikan, karena biasanya orang-orang pada kalangan atas itu tidak begitu memperdulikan harga asalkan cita rasa dan pelayanannya itu sesuai, seperti itu. Selanjutnya adalah inovasi. Jadi rasa makanan tersebut bisa kita padukan dengan masakan daerah atau disesuaikan dengan minat segmentasi pasar. Yang selanjutnya, apa yang membuat orang lebih tertarik dengan makanan internasional daripada makanan tradisional atau daerah? Jadi yang pertama, bisa jadi kita ingin merasakan jenis makanan yang berbeda. Jadi ada cita rasa yang berbeda. Kita ingin mencoba rasa yang baru, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah globalisasi. Jadi efek dari globalisasi, adanya tren budaya dari negara lain. Kemudian selanjutnya pengaruh influencer. Ini contohnya adalah misalnya selebgram atau YouTuber, seperti itu. Dan yang selanjutnya teknik pemasaran yang menarik. Nah, budaya yang sedang tren akhir-akhir ini adalah dari negara Korea. Jadi apapun yang berkaitan dengan Korea sepertinya akhir-akhir ini akan sangat-sangat digemari. Nah, biasanya kalau kita melihat makanan ini pasti langsung teringat dengan Korea. Teknik pemasarannya ini juga menarik karena di setiap scene drama atau reality show, variety show selalu ada menonjolkan makanan khas Korea. Nah, ini adalah salah satu teknik yang lumayan jitu karena penontonnya itu tidak cuma berasal dari Korea tetapi dari hampir seluruh dunia, seperti itu. Nah, sama seperti materi pada minggu lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam membuat usaha makanan internasional. Yang pertama yaitu tentukan jenis makanan internasionalnya. Yang kedua, mengolah makanan dengan tepat. Yang ketiga, gunakan bumbu yang tepat. Carilah lokasi yang tepat. Kemudian tentukan harga yang bersaing dan berikan pelayanan yang prima. Terakhir, konsisten dalam pelayanan. Selanjutnya kita masuk materi baru yaitu proposal usaha makanan internasional. Nah, jadi proposal usaha ini
untuk makanan khas internasional sama dengan makanan khas daerah. Jadi hanya akan saya bahas sedikit ya. Isi proposal itu meliputi visi dan misi, kemudian tujuan kegiatan usaha, kemudian maksud kegiatan usahanya juga harus jelas. Yang keempat, profil usaha makanan internasional. Strategi pasar juga harus dijabarkan. Nah, strategi pasarnya ada segmentasi pasar, yaitu menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang dibuat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan berbeda, bisa dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang selanjutnya adalah targeting. Jadi target pasarnya itu siapa sih gitu. Dari segmentasi pasar itu lebih mengerucut lagi targetnya siapa. Selanjutnya positioning, yaitu inovasi dengan cara menambahkan bahan baru yang membedakan makanan ini dengan makanan sejenis yang ada sehingga tampilan lebih menarik, rasa lebih unggul, dan kualitas sangat baik. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita harus melakukan analisis SWOT. Jadi analisis ini perlu untuk melihat kelayakan usaha kita. Selanjutnya, proses produksi. Kita jabarkan alat dan bahan yang digunakan hingga proses pembuatannya dan penyajiannya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.